selamat datang di podcast kami hari ini. Saya Iwan Mardi dengan akhiran NIM 081 sebagai host pada podcast hari ini. Di sini saya kedatangan dua narasumber, yaitu Saya Janji dengan akhiran NIM 145. Saya Siti Nurwahidah dengan akhiran NIM 252. Pada episode kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu apa arti filsafat pendidikan bagi mahasiswa abad ke-21 yang merujuk pada tokoh filsafat yaitu John Dewey. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu John Dewey adalah tokoh penting dalam filsafat pendidikan. Bagaimana menurut Wahyuni dan Wahida, apakah teori John Dewey itu sangat relevan bagi mahasiswa abad ke-21? Kalau menurut saya, pemikiran utama John Dewey ada pada konsep learning by doing atau belajar melalui pengalaman. Dewey percaya bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan bukan teori dengan praktik. Mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif mencari tahu, mencoba dan memecahkan masalah. Betul, Dewi benar-benar menekankan keterlibatan aktif, bukan sekedar duduk dan mendengarkan. Saya menambahkan, Dewi juga memandang sekolah atau pendidikan sebagai miniatur masyarakat. Artinya, pengalaman belajar harus relevan dengan kehidupan nyata dan membantu peserta didik berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Keren, jadi pendidikan bukan hanya ruang terpisah, tetapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita hubungkan dengan pengalaman pribadi kita saat kuliah. Bagaimana menurut Wahyuni dengan Wahida, John Dewey apakah tercermin dalam pengalaman belajar kita? Menurut saya, konsep learning by doing kelihatan banget di tugas-tugas proyek, presentasi, praktik lapangan, dan diskusi kelas. Kita tidak hanya belajar teori dari buku, tetapi selalu diminta mengaplikasikan teori ke kasus nyata. Nah, hampir semua mata kuliah sekarang mendorong kita untuk aktif dan terlibat. Selain itu, kerja kelompok yang sering kita lakukan juga selaras dengan pemikiran Dewey tentang pendidikan sebagai praktik sosial. Kita belajar berkomunikasi, negosiasi, dan mengambil keputusan bersama. Itu sebagian dari pembentukan karakter sosial. Ya, kuliah memang melatih kita lebih dari sekedar aspek akademik. Sebelum masuk ke refleksi akhir, mari kita membahas dulu tantangan pendidikan abad ke-21. Menurut kalian, apakah tantangan terbesar yang sedang kita hadapi di Indonesia? Bagaimana menurut Wahida dan Wahyuni? Tantangan pertama adalah literasi. Banyak mahasiswa masih kesulitan memahami bacaan akademik, padahal kemampuan ini penting dalam pembelajaran mandiri. Setuju, literasi sangat mempengaruhi kualitas belajar kita. Tantangan lainnya adalah ketimpangan akses teknologi. Pendidikan di abad 21 sangat bergantung pada internet, media digital, dan perangkat teknologi. Namun, tidak semua daerah memiliki fasilitas yang sama. Ya, ini masalah pemerataan yang masih terus menjadi PR terbesar. Nah, saya ingin menambahkan kemudian ada tantangan global seperti perkembangan teknologi dan AI. Mahasiswa harus adaptif dan tidak boleh cepat puas. Sekarang yang paling penting, bagaimana pemikiran John Dewey dapat menjadi solusi bagi tantangan-tantangan tadi. Bagaimana menurut Wahida dan Wahyuni? Nah, kalau menurut saya, untuk mengatasi rendahnya literasi, konsep Dewey tentang pembelajaran aktif sangat relevan. Ketika mahasiswa terlibat langsung membaca sumber, berdiskusi, mengamati kasus, kemampuan literasi juga meningkat. Ya, belajar aktif membuat kita tidak hanya menerima tetapi memahami. Untuk ketimpangan akses teknologi, gagasan Dewey tentang pendidikan sebagai alat demokrasi bisa menjadi refleksi penting. Artinya, pendidikan harus memberikan kesempatan yang setara. Pemerintah dan institusi perlu memperluas akses agar semua mahasiswa bisa ikut dalam pembelajaran modern. Pendekatan demokratis Dewey memang cocok untuk konteks Indonesia. Selain itu, Dewey menekankan kreativitas dan pemecahan masalah. Ini penting agar mahasiswa bisa menghadapi perubahan teknologi dengan percaya diri. Betul, Dewey seolah mengingatkan bahwa pendidikan bukan cuma tentang isi, tetapi proses, pengalaman, dan keterampilan hidup. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir diskusi. Terima
kasih untuk Wahida dan Nurmi sudah berbagi pemikiran mereka. Semoga podcast hari ini memberikan wawasan baru tentang kita, bagaimana filsafat John Dewey relevan untuk mahasiswa abad ke-21. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih.